Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, ihsan dan hidayah, hingga kita bisa diberikan kemudahan untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam kepada seluruh para nabi dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman. Salawat kepadanya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada tabi'in, tabi'ut, dan umat akhir zaman. Tidak ada lagi kabar kenabian dan tidak ada lagi kabar kerasulan kecuali al-mubasyirat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa min an-nubuwah ila al-mubasyirat. Qalu wa man mubasyirat? Qala ar-ru'yat shadiqah. Kali ini saya akan membacakan mimpi dari Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang berjudul diberi tugas untuk mengembalikan umat Islam kepada tauhid murni. Mimpi ini dialami tahun 2004 atau 2005. Aku, Muhammad Qasim, telah melihat dalam sebuah mimpi bahwa aku tidak yakin apakah aku membaca dalam sebuah buku atau apakah pernah terdengar olehku bahwa seorang pria hebat telah meninggal dunia 1400 tahun yang lalu. Dan dia telah membuat prediksi bahwa sebuah bintang besar akan masuk dalam tata surya. Dan bintang besar itu akan melewati bumi seolah-olah akan bertabrakan dengan matahari. Tapi bintang besar itu akan mengubah arahnya. Namun, ketika bintang besar itu akan melewati bumi dan dikarenakan dampak peristiwa tersebut, maka bumi akan menjadi gelap. Tapi Allah akan mengembalikan bumi seperti semula dan mengembalikannya ke porosnya. Kemudian datang berita dari NASA bahwa sebuah bintang besar akan tiba dan bintang besar itu akan bertabrakan dengan matahari dan bahwa tata surya akan hancur. Tapi aku berkata, tidak, itu tidak akan bertabrakan. Itu tidak akan bertabrakan, tetapi bumi akan terpengaruhi dampaknya. Dan bintang itu mengubah arahnya, lalu keluar dari tata surya. Namun, pada saat itu dunia menjadi gelap. Tetapi orang-orang tidak memperdulikan bahwa dunia ini akan dihancurkan. Dan ilmuwan juga mengatakan bahwa biarkan dia hidup selama itu. Tetapi aku berkata, tidak, bumi ini akan tetap pada porosnya dan ia akan diperbaiki. Lalu aku tidur dan dalam mimpi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa engkau kembalikan bumi ke porosnya dan aku akan menolongmu. Dan aku terbangun dengan kaget bahwa bagaimana aku bisa memperbaikinya ketika para ilmuwan tidak bisa. Dan mereka memiliki semua peralatannya. Kemudian aku keluar dan melihat bahwa bumi lebih dekat dengan matahari. Akan habis dan bumi akan turut terbakar juga. Lalu aku mengatakan bahwa bagaimana aku bisa menggerakkan bulan dan bumi. Orang yang mengatakan, Qasim, engkau melakukan suatu hal yang berharga. Dan aku berkata bahwa dengan kehendak Allah, bulan dan bumi akan kembali ke porosnya. Lantas orang-orang melihat bahwa
kembalinya bumi dan bulan ke porosnya itu terjadi di depan mereka. Maka setiap orang melihatnya dan mereka menjadi bahagia. Mimpi berakhir. Mimpi Muhammad Qasim ini penuh dengan simbolik, yaitu tentang menggambarkan bumi keluar dari porosnya, mendekati matahari dan menghilangnya bulan, sehingga ia pergi ke luar angkasa untuk melihat bagaimana keadaannya. Mari kita simak takwilnya agar kita memahami apa maksud dan tujuan mimpi beliau. Dalam mimpi, bintang besar melambangkan fitnah atau peristiwa global yang sangat dahsyat dan mengancam seluruh manusia. Tafsir, mimpi sering mengaitkan benda langit dengan kekuasaan. Bintang ini dapat ditakwilkan sebagai bencana alam besar, peperangan global, atau bahkan runtuhnya sistem dunia yang selama ini jadi sandaran manusia. Di sini kita bisa diartikan sebagai berupa bencana alam atau peperangan global atau bahkan runtuhnya sistem dunia atau kerusuhan yang lainnya seperti kejadian kemarin yang demo atau protes-protes besar-besaran kepada pemerintahan. Itu termasuk simbolik dari keluarnya poros bumi, karena bumi ini dalam keadaan keguncangan, sistem Islam dalam sistem dunia dalam keadaan rapuh, maka rentannya terjadi kerusuhan-kerusuhan. Kedua, bumi bergeser dari porosnya dan menjadi gelap. Poros bumi adalah keseimbangan dunia. Bergesernya bumi menandakan kacau balau, hilangnya keadilan, syariat, dan cahaya kebenaran. Kegelapan melambangkan hilangnya cahaya iman, tersebarnya syirik, bid'ah, dan kebatilan di tengah manusia. Ini selaras dengan hadis Nabi SAW yang menyebut akan datang suatu zaman yang penuh kegelapan. Orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti menggenggam bara api. Di sini kita bisa memahami bumi bergeser dari porosnya, yaitu ketika bumi dalam keadaan kacau balau dan hilangnya keadilan. Dan ini sudah kita buktikan dan sudah banyak fakta yang sudah beredar di berita-berita, banyaknya ketidakadilan, banyaknya korupsi, banyaknya pencurian dalam kepemerintahan itu sendiri. Dan kemarin kita sudah melihat banyak sekali orang-orang yang berprotes karena ketidakadilannya, bahkan sehingga mereka ngamuk dan menjarah kepada kepemerintahan itu sendiri, rumahnya. Ketiga, bulan berada di antara matahari dan bumi. Bulan memantulkan cahaya matahari kepada bumi, sebagaimana orang yang saleh atau orang yang dipilih memantulkan cahaya petunjuk Rasulullah SAW kepada umat. Posisi bulan yang menyelamatkan bumi dari terbakar. Pertolongan Allah melalui hamba pilihannya agar umat tidak hancur. Ini bisa ditakwilkan sebagai peran Imam Mahdi atau orang yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman, yang menjadi perantara rahmat Allah untuk mengembalikan umat kepada jalan yang lurus. 4. Firman Allah, engkau kembali ke bumi, ke porosnya, engkau kembalikan bumi ke porosnya, dan aku akan menolongmu. Ini isyarat jelas bahwa tugas Muhammad Qasim dalam keyakinan Anda sebagai calon Imam Mahdi atau sang pemimpin umat akhir zaman adalah mengembalikan keseimbangan dunia bukan dengan kekuatan sains atau teknologi, tetapi dengan tauhid
dan pertolongan Allah. Ini Allah menyuruh Muhammad Qasim untuk mengembalikan ketauhidan, untuk menghancurkan segala kesyirikan yang dilakukan oleh umat Muhammad di akhir zaman. Ini menegaskan bahwa kebangkitan kembali umat Islam hanya mungkin dengan izin Allah, bukan dengan logika manusia semata. 5. Orang-orang berkata, Qasim, engkau melakukan suatu kata. Qasim, engkau melakukan suatu menunjuk akhir. Awalnya ragu, karena banyak ya menyebarkan semua mimpi, tapi kebanyakan mereka banyak yang tidak percaya, bahkan ada yang ragu karena mimpi ya. Karena mimpi mereka tidak percaya. Padahal umat Islam itu banyak sejarah, kebanyakan mimpi. Bahkan Quran itu sendiri pun banyak mimpi, kisah mimpi itu banyak. Bahkan kisah orang-orang kafir yang bermimpi pun diabadikan di Al-Quran. Ini paralel dengan hadis-hadis tentang Imam Mahdi atau umat atau pemimpin umat akhir zaman. Awalnya manusia tidak mengenalinya, tapi kemudian Allah mengislahkannya dalam satu malam sehingga umat akan membaiatnya. Ini nanti tentunya ketika beliau sudah diberikan kekuasaan, insya Allah di Pakistan. Ketika nanti yang disebut dengan Bani Tamim atau banyak istilah-istilah seperti satu peninggi lah dan sebagainya lah. Ketika beliau sudah mendapatkan kekuasaan, tentu kita nanti insya Allah akan berangkat ke Pakistan. Amin. Kesimpulan, mimpi ini menggambarkan gambaran akhir zaman. Dunia akan mengalami goncangan besar, baik lahir, bencana atau peperangan, maupun batin, syirik, dan kegelapan iman. Allah akan menjaga manusia dari kebinasaan total dengan menghadirkan seorang hamba pilihan. Dalam hal ini yaitu Muhammad Qasim bin Abdul Karim, yang berperan seperti bulan, bukan sumber cahaya sendiri, tapi pemantul cahaya kenabian. Itu ini mungkin ya, Al-Mubasyirat itu ya, pemantul ya. Karena Al-Mubasyirat itu kan wahyu kecil untuk bimbingan umat Muhammad di akhir zaman untuk mengetahui kejadian-kejadian selanjutnya. Tugasnya adalah mengembalikan bumi ke porosnya. Artinya mengembalikan umat Islam kepada tauhid murni, menghancurkan dan memberantas segala kesyirikan, kebid'ahan, itu tugasnya. Menegakkan keadilan dan meluruskan penyimpangan terhadap sistem. Meluruskan penyimpangan terhadap sistem yang ada. Yang pertama itu mengembalikan umat Islam kepada tauhid murni, menghancurkan segala kesyirikan, menghancurkan kepada kebid'ahan. Yang kedua, menegakkan keadilan dan meluruskan penyimpangan. Pertolongan itu tidak terjadi karena kecanggihan sains atau teknologi, yaitu NASA, ilmu modern, tetapi semata-mata karena nusrah, pertolongan Allah. Jadi, mimpi ini adalah isyarat besar tentang peran Muhammad Qasim sebagai calon Imam Mahdi atau pemimpin umat akhir zaman yang akan menjadi sarana Allah untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan dan mengembalikan ke jalan yang lurus. Videonya sudah selesai. Mungkin itulah tujuan dan apa maksud dari mimpi beliau, yaitu untuk mengembalikan
tauhid murni kepada umat Muhammad, karena banyaknya maraknya kesyirikan-kesyirikan yang dirusak oleh kebanyakan ulama yang saat ini, dan banyaknya ustadz atau kiai yang telah melakukan kebid'ahan kesyirikan yang tanpa ia sadari. Maka wahai umat Muhammad, sadarlah bahwa kita sudah banyak kesyirikan, kegelapan di mana-mana, bahkan maraknya penyimpangan terhadap Islam itu sendiri. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat dipahami, dan semoga orang-orang yang di luar sana yang mendengarkan mendapatkan hidayah dan memahami bahwa saat ini kita sudah di akhir zaman dan sudah banyaknya kegelapan yang marak di dunia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.